Para sahabat sehat, bincang-bincang kita kali ini masih di seputaran ibu hamil. Tapi bukan membicarakan mengenai kehamilan yang normal, tapi ada kaitannya dengan kondisi anemia pada ibu hamil. Kita tahu bahwa anemia itu adalah kondisi kekurangan darah. Mohon maaf para bunda, perlu saya luruskan, ini tidak sama dengan tensi rendah ya. Jadi sering kali para bunda kalau datang kepada saya, "Dokter saya ini kurang darah." Pengertiannya kurang darah, tensinya mungkin cuma 90/60. Tapi ini beda. Kalau anemia itu adalah kondisi kekurangan sel darah merah. Atau kalau diukur secara laboratorium, kadar Hb-nya, hemoglobinnya itu yang rendah. Jadi tidak sama dengan tensi rendah. Oke? Sudah jelas ya, sudah saya luruskan nih pengertiannya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada gradasinya. Ada anemia itu ringan sekali kalau Hb-nya masih kisaran 10 ya. Kemudian ringan kalau Hb-nya antara 8 sampai 10. Kemudian sedang kalau Hb-nya antara 6 sampai 8. Berat kalau Hb-nya kurang dari 6. Nah, mungkin ada yang bertanya, masa dokter ada ibu hamil Hb-nya kurang dari 6? Baru kemarin saya dapat pasien seorang ibu hamil anak ketiga, Hb-nya cuma 5,4. Nah, kenapa ya penyebabnya? Setelah diselidiki karena ibu ini ternyata punya apa? Hemoroid. Hemoroid itu orang awam mengatakan apa? Ambeien atau wasir. Setiap dia buang air, keluar darah. Bahkan kadang-kadang keluar darahnya kayak kran. Banyak sekali keluar darahnya. Ya otomatis habis kan ya darahnya. Sehingga menyebabkan anemia. Inilah salah satu contoh bahwa ibu hamil bisa anemia. Nah, mungkin para bunda akan tanya, dokter gimana caranya saya tahu kalau saya anemia? Kalau saya belum diperiksa kadar Hb saya. Ada beberapa gejala yang mudah untuk dikenali oleh para bunda sendiri ataupun oleh para suami. Yang pertama tentunya penampakannya apa? Pucat ya. Bukan putih loh, beda lagi ya. Kalau kulitnya putih, kuning langsat begitu, beda dengan anemia. Anemia ini pucat. Ya bisa dilihat di apa? Ini sklera apa di bawah ini? Mata ini yang sebelah bawah bisa, atau bisa dilihat dari ini telapak tangan. Kalau kita lihat beda dengan punya kita. Misalkan merah, ini kok putih atau bahkan kuning begitu ya. Jadi pucat. Kemudian ibu ini mengeluh apa? Lemah, lemes, pusing. Ya sering pusing, sering matanya berkunang-kunang begitu. Kalau jalan agak serentengan karena merasa apa? Apa istilahnya? Seperti naik kapal mabuk gitu loh ya. Jadi istilahnya apa? Seperti terhuyung-huyung begitu ya. Jadi pucat, lemah, pusing. Kemudian kalau diukur kadar heart rate-nya, kadar denyut jantungnya itu cepat. Yang normal kita kan katakanlah 80 nih, ini mungkin 100 bahkan lebih ya. Cepat karena kompensasi daripada jantung untuk memompa darah karena dia kekurangan darah itu tadi ya. Kemudian bisa apa keluhannya sesak. Sesak beda loh ya dengan sengke. Kalau orang Jawa bilang sengke itu karena rahim membesar menekan ke apa? Sekat rongga dada diafragma menjadi napasnya agak apa? Napas dalam begitu. Sengke itu karena memang rahim membesar kalau hamil. Tapi ini sesak napas memang sesak. Kalau kita lihat apa iramanya itu orang normal katakanlah respiratory rate atau hitungan napas rate tarik hembuskan. Tarik hembuskan itu dalam 1 menit paling 20 kali. Nah ini begitu sehingga dalam 1 menit mungkin bisa 50-60 kali. Nah itulah gejala-gejala yang mudah dikenali walaupun belum diperiksa kadar Hb. Seperti pasien saya kemarin, dia udah mengeluh pusing, mengeluh sesek. Saya cek ternyata Hb-nya 5,4. Akhirnya transfusi darah 4 kantong sampai menjadi 9. Nah, ini jadi masalah kalau dia melahirkan. Melahirkan dalam kondisi anemia. Bisa berdampak macam-macam. Nah, mungkin ada di antara para bunda yang saat ini sedang hamil galau. Dokter Hb saya ini memang benar dari dulu nggak pernah lebih dari 8.
Coba konsultasi ke dokter Anda kira-kira penyebabnya apa. Kalau penyebabnya karena gizi ya silahkan makan yang bergizi. Mau ikan laut, mau telur, mau daging, mau sayur-sayuran hijau, silahkan. Saya sering menyarankan kepada pasien saya yang tinggal di pedesaan, "Ini loh Bu, kok dibuang-buang? Di sini kan banyak daun kelor." Daun kelor tahu ya yang kecil-kecil bulet-bulet itu di sayur bening itu waduh enak, seger Bu, ini hawanya panas. Itu cepat meningkatkan HB. "Masa dokter?" Betul, saya sudah pernah membuktikan, saya pernah menderita anemia, HB saya 5, ditransfusi 3 kantong cuman 9, dengan daun kelor 1 bulan berturut-turut menjadi berapa, 12. Itu betul-betul kisah nyata ya. Jadi karena kadar kadar Fe-nya, kelor itu 25 kali lebih tinggi dibandingkan bayam. Wow, luar biasa ya. Jadi yang tinggal di pedesaan yang banyak pohon, daun kelor jangan dibuang ya, dibuat sayur bening begitu ya. Oke. Jadi sekali lagi, eee kita kembali lagi ke pembicaraan kita mengenai anemia tadi, kalau penyebabnya jadi gejalanya udah tahu nih ya, pasti ada yang tanya, "Dokter penyebabnya apa?" Tadi sudah saya katakan, bisa karena masalah anemia defisiensi besi artinya kekurangan zat besi kan, karena gizi bisa juga karena malnutrisi, bukan berarti tidak mampu membeli makanan yang mahal-mahal. Makanan sehat, gizi seimbang belum tentu mahal, tapi harus komposisinya pas. Karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya, mineralnya itu harus lengkap. Jadi istilahnya apa? Mangkokku ya, program dari Kementerian Kesehatan, isi piringku, mangkokku itu gizi seimbang ya, oke. Jadi sekali lagi, sering ibu hamil mengeluh kepada saya, "Dokter saya ini nggak doyan susu." Ya nggak doyan susu ya cari substitusinya, saya nggak doyan susu tapi doyannya ikan laut, ya nggak apa-apa. Doyannya apa, misalkan telur, sehari saya habis telur 4 atau 5 ya boleh. Ya, jadi sekali lagi, karena defisiensi besi bisa, karena perdarahan tadi seperti pasien saya, karena ambeien hemoroid itu juga bisa menyebabkan anemia. Jadi penyakit-penyakit tertentu. Penyakit kronis juga hati-hati. Ada lagi pasien saya yang lain. Ternyata setelah saya konsulkan kepada teman sejawat saya, dokter penyakit dalam ahli hematologi, ternyata dia menderita talasemia minor. Nah, mungkin tanya lagi, apa nih dokter talasemi? Nanti ya lain kali kita bincang-bincang mengenai talasemi. Tapi yang jelas sekarang cuma saya jelaskan bahwa penyebab anemia itu bisa karena 3 hal besar. Yang pertama masalah gizi, kekurangan zat besi, kemudian karena penyakit-penyakit tertentu termasuk hemoroid tadi dan juga penyakit kronis ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat tidak bisa dipisah-pisah. Oh, kalau hamil yang difokuskan cuma USG pengen tahu anaknya laki perempuan, nggak bisa ya. Jadi ini, tubuh kita itu merupakan sesuatu yang holistik, menyeluruh. Jadi mulai dari kesehatan apa sudah berkali-kali saya katakan fisik, mental, pikiran, jiwa itu semua jadi satu kesatuan. Jadi kalau kita saat ini membahas anemia, nggak bisa hanya karena, oh anemia itu pasti karena kekurangan besi, belum tentu. Bisa karena penyakit yang lain juga. Kita harus berpikiran luas. Kalau memang saya sebagai dokter kandungan tidak paham, saya pasti akan mengkonsulkan kepada teman sejawat saya supaya paham, supaya tahu apa penyebabnya dan ini tujuannya satu, supaya ibu itu mendapatkan penata laksanaan yang tepat. Oke, jadi sekarang yang penting kalau sudah tahu definisinya, sudah tahu macam-macamnya, anemia dari ringan, ringan sekali, sedang, berat, tahu gejalanya. Yang penting tentunya kita mau apa? Tips dan triknya supaya tidak terjadi anemia. Nah, jadi tidak bisa hanya dimulai saat hamil. Mulai dari calon pengantin, catin ya, nanti lain kali saya tayangkan juga mengenai screening layak hamil. Waduh, dokter masa ada orang nggak layak hamil? Ya, itu nanti ya, supaya penasaran apa sih screening layak hamil itu? Apa memang ada orang yang nggak layak hamil, jadi artinya nggak boleh hamil begitu? Nanti kita bahas lebih jauh. Tapi yang jelas untuk calon pengantin, remaja putri tolong gizi seimbang tetap sehingga kalau Anda memasuki jenjang pernikahan, itu sudah layak hamil, artinya tidak anemia lagi ya. Jadi sekali lagi, itulah tips dan trik yang paling sederhana dimulai sejak dari remaja putri calon pengantin, kemudian diet, tadi yang saya katakan gizi seimbang, diet PKTP, nggak usah terlalu jaga body karena takut gemuk, nggak berani makan apa-apa, diet berlebihan, begitu juga tidak bagus ya. Jadi sekali lagi, semuanya harus seimbang.
terlalu kurus ya nggak bagus, terlalu gemuk, obesitas juga nggak bagus ya, jadi semuanya harus seimbang. Kemudian kalau diberi vitamin nih, pemerintah udah ngabisin dana berapa triliun aja untuk tablet tambah darah, asam folat, tolong diminum. Mual loh dokter, ya kan caranya. Mualnya pagi diminumnya malam, mau tidur kan juga boleh, ya. Saya nggak mau dokter minum tablet tambah darahnya dari puskesmas, saya maunya beli yang harganya sekian ratus ribu, ya silakan kalau memang Anda punya duit ya. Tapi sekali lagi pemerintah sudah mengupayakan tablet tambah darah, asam folat ya, supaya tidak kekurangan zat besi. Oke? Satu pesan sederhana, kalau Anda minum zat besi, tolong jangan diminum bersamaan dengan teh atau kopi. Loh dokter saya nggak bisa masuk kalau air putih. Ya mau apa wis, air sirup boleh, air madu boleh. Pokoknya jangan bersama dengan teh atau kopi supaya tidak menurunkan apa efektivitas penyerapan daripada zat besi itu. Oke? Tips dan trik sederhana yang bisa saya berikan. Kemudian, dampaknya ini perlu saya sampaikan bukan untuk nakut-nakuti, tapi paling tidak kita waspada. Apa sih dampaknya anemia ini pada ibu hamil? Yang pertama bisa menyebabkan abortus atau keguguran. Yang kedua bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Yang ketiga bayinya kecil pada masa kehamilan. Saya kemarin yang saya ceritakan bayinya kecil, cuma 2 kilo 4 on. Karena memang itu tadi, asupan gizinya untuk ibunya aja kurang. Gimana caranya memberi makan bagus untuk bayinya, oke? Kemudian untuk bayi sendiri itu ada dampaknya. Tadi kalau untuk menyebabkan abortus, menyebabkan prematur itu kan dampak untuk ibunya sepertinya. Kalau untuk bayinya, bayinya itu tadi bisa kecil pada masa kehamilan, yang paling tragis bisa IUFD, bisa meninggal di dalam rahim kalau ibunya anemia ya. Kemudian bisa juga asfiksia, jadi lahir tapi nggak nangis. Karena dia nggak kuat, paru-parunya nggak kuat. Karena sudah dikondisikan sejak dalam hamil, sejak dalam kandungan ibunya, ibunya kondisinya anemia terus. Ibaratnya apa? Ibaratnya bahan bakarnya apa? Eee, asupan gizi, asupan makan ke bayinya nggak bagus karena otomatis bayinya lahir untuk bernafas, untuk nangis nggak bisa los, tidak bisa kuat begitu ya, asfiksia. Hati-hati juga ini ya. Kemudian bisa menyebabkan kecacatan juga. Nah, mohon maaf ya para bunda yang sedang hamil, kita berharap tentunya akan melahirkan anak yang sehat. Kita tahu program pemerintah kan melahirkan generasi emas 2045, seabad Indonesia merdeka akan lahirlah generasi emas. Bagaimana menjadi generasi emas kalau ibunya anemia, bayinya mohon maaf bisa terjadi kecacatan, bisa juga IQ-nya rendah. Bagaimana melahirkan generasi yang handal? Kita berharap tentunya punya anak yang apa? Pinter, IQ-nya bagus, sehat jasmani rohani, kesehatan badan, pikiran, apa? Mental. Jadi tidak hanya IQ tapi juga EQ, emotional quotient ya toh, tidak hanya inteligensi. Jadi semuanya itu harus seimbang. Salah satu yang terpenting yang kita bahas sore hari ini adalah masalah anemia. Jadi jangan anggap remeh anemia, segeralah periksa dan kalau terbukti Anda anemia, segera mendapat penata laksanaan yang tepat sesuai dengan penyebab anemia. Oke, para bunda sekalian, kalau kurang jelas silahkan tulis di kolom komen, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, silakan like, subscribe, dan share kepada siapapun yang memerlukan tayangan mengenai anemia ini. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang.